Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Kakali Hendris dari Universitas Nasional dengan nomor mahasiswa 23402516382. Yang kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai pengantar akuntansi, materi dari jurnal umum. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya di sini akan membawakan 3 materi utama, yaitu pengertian dari jurnal umum, lalu tujuan mengapa jurnal umum digunakan, yang ketiga adalah cara penulisan akun-akun pada jurnal umum, dan yang keempat adalah cara mengerjakan atau contoh dari soal mengenai jurnal umum. Lalu, untuk jurnal umum sendiri, pasti kalian yang sudah mengerti tentang akuntansi mengetahui jurnal umum adalah salah satu bagian dalam laporan keuangan dalam mata kuliah akuntansi. Namun, kalau kita membahas secara etimologis, jurnal umum berasal dari bahasa Perancis yang berarti jour atau hari. Maka, bila kita masukkan, berarti jurnal umum itu sendiri digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas secara kronologis berdasarkan urutan atau tanggal, hari yang kemudian muncul akan memuat rincian yang relevan mengenai contoh aktivitas dari transaksi tersebut. Maka, jurnal umum itu sendiri adalah salah satu jenis bukti transaksi keuangan perusahaan yang muncul pada tiap-tiap periode transaksi yang berbeda atau tertentu. Lalu, mengapa sih kita memakai jurnal umum? Apa sih tujuan dari jurnal umum itu sendiri? Ada 3 tujuan utama. Tiga tujuan utamanya itu adalah yang pertama, mengidentifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Maksudnya, perusahaan bisa mengetahui apa-apa saja yang telah terjadi pada transaksi pada di perusahaan mereka. Jadi mereka bisa mengontrol apa saja transaksi yang telah terjadi di perusahaan mereka. Yang kedua, penilaian terhadap transaksi. Maksudnya penilaian terhadap transaksi ini di mana si perusahaan ini bisa mengetahui apa-apa saja sih transaksinya yang sudah terjadi. Bagaimana, apakah transaksi tersebut benar atau tidak, ada atau tidak, sah atau tidak. Dan yang terakhir adalah pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah si perusahaan ini bisa mengetahui apakah terjadi kerugian atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada setiap transaksi yang telah mereka lakukan. Nah, dari jurnal umum ini mereka bisa mengetahui apakah dampak yang terjadi akan transaksi-transaksi yang telah mereka lakukan selama beberapa periode tersebut dalam perusahaan. Mereka bisa melihat itu dari jurnal umum. Lalu selanjutnya, cara penulisan jurnal umum. Sebelum seseorang bisa menulis jurnal umum, mereka harus mengetahui bagaimana penempatan akun-akun transaksi pada jurnal umum. Dalam jurnal umum, seseorang harus mengetahui bagaimana penempatan tiap-tiap akun transaksi perusahaan, apakah akan masuk ke dalam kolom debit atau akan masuk ke dalam kolom kredit. Setidaknya terdapat 5 akun penting atau akun yang pokok yang akan tercantum dalam sebuah jurnal umum. Yang biasanya dipakai ada akun aset yang berisi harta atau aktiva perusahaan aktif. Yang kedua adalah hutang atau kewajiban sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah modal, keempat adalah pendapatan, dan kelima adalah beban. Lalu bagaimana cara memasukkan mereka? Bila kita berpikir secara logika, aset, harta atau aktiva milik perusahaan, bila mereka bertambah, pasti akan menambah kekayaan sebuah perusahaan kan? Karena itu, bila aset atau harta bertambah, maka mereka akan masuk ke dalam kolom debit karena mereka bertambah. Namun, bila aset atau hartanya berkurang, mereka akan masuk ke dalam kolom kredit karena harta atau aktiva mereka berkurang. Lalu bagaimana dengan utang? Bila utang perusahaan bertambah, maka mereka akan masuknya ke kredit karena itu kewajiban mereka untuk membayar, karena itu mereka harus masuk ke dalam kredit. Namun, bila utangnya berkurang, akan masuk ke dalam debit karena sudah terbayarkan hutang atau
kewajiban mereka. Lalu ada modal. Modal itu akan masuk ke dalam debit bila modal perusahaan berkurang. Namun, bila modal perusahaan bertambah, mereka akan masuknya ke dalam kredit. Untuk pendapatan, bila pendapatan perusahaan berkurang, maka akan masuknya ke dalam debit. Namun, bila pendapatan perusahaan bertambah, maka akan masuk ke dalam kolom kredit. Dan yang terakhir adalah beban. Bila beban perusahaan bertambah, artinya akan masuk ke dalam kolom debit. Sementara bila beban perusahaan berkurang, maka bebannya akan masuk ke dalam kolom kredit. Sekiranya seperti itu cara penulisan 5 akun penting yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal umum. Lalu, setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara penempatan akun-akun transaksi pada jurnal umum, kita akan masuk pada contoh soal atau bagaimana cara membahas jurnal umum. Bila soal tertulis, tempat golf bernama Super Park Disc Golf dibuka pada bulan Maret oleh Bill Androff. Kejadian transaksi-transaksi terjadi selama bulan Maret awal itu adalah pada tanggal 1 Maret, mereka menginvestasikan uang tunai sebesar $60.000 ke dalam usaha dan mendapatkan saham biasa. Pada tanggal 2 Maret, mereka membeli dengan tunai seharga $38.000 secara keseluruhan. Jumlah tersebut terdiri atas harga tanah $23.000, gudang $9.000, dan peralatan $6.000. Lalu pada tanggal 5 Maret, mereka mengiklankan pembukaan latihan lapangan driving range dan lapangan golf mini dengan membayarkan beban iklan sebesar $1.600.000. Yang kita tanyakan di sini adalah bagaimana cara penulisan jurnal umum tersebut dari 3 akun atau 3 transaksi yang telah terjadi pada bulan Maret awal itu. Bila kita bahas secara satu persatu, maka kita masuk ke dalam bulan pertama. Pada tanggal pertama pada bulan Maret itu adalah 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret, Super Park Disc Golf menginvestasikan uang tunai sebesar $60.000 ke dalam usaha dan mendapatkan saham biasa. Hal yang terjadi di sini adalah kita mengurangi kas atau aktiva perusahaan. Kita mengurangi aktiva perusahaan untuk mendapatkan modal saham atau saham biasa untuk sebuah perusahaan. Maka hal yang akan ditulis di sini adalah modal saham atau saham biasa kita bertambah karena kita sudah membeli modal saham untuk perusahaan. Namun, kas kita harus berkurang karena kita harus membayarkan modal saham atau saham biasa yang seharga $60.000 itu. Maka penulisannya adalah modal saham biasa masuk ke dalam akun atau kolom debit, sementara kas akan masuk pada kolom kredit. Itu adalah pada transaksi yang pertama. Jika pada transaksi kedua tanggal 2 Maret Super Park Disc Golf membeli dengan tunai seharga $38.000 dan jumlah tersebut terdiri atas harga tanah, gudang, dan peralatan, maka di sini ada 3 transaksi yang terjadi namun pada hari yang sama atau tanggal yang sama. Jadi, karena walaupun kita membayarkan pada hari yang sama, di sini adalah 3 transaksi yang berbeda, maka akun tersebut adalah 3 akun transaksi yang berbeda pula. Jadi ada akun tanah, bangunan, dan peralatan. Mereka akan diklasifikasikan sebagai akun-akun tersendiri. Karena itu, karena perusahaan sudah membeli tanah, bangunan, dan peralatan, otomatis kas mereka akan berkurang dong. Namun, mereka akan menambah aktiva mereka yang berupa tanah, bangunan, dan peralatan. Jadi bila dituliskan, tanah, bangunan, dan peralatan akan masuk pada akun debit di mana tanah $23.000, bangunan $9.000, dan peralatan $6.000. Bila dijumlahkan $38, bukan? Nah, sementara itu kita masukkan kas ke dalam kolom kredit. Kenapa? Kas perusahaan berkurang. Berkurang sebanyak berapa? $38.000. Itu adalah untuk transaksi yang kedua. Untuk transaksi yang ketiga, jika pada tanggal 5 Maret Super Park Disc Golf mengiklankan pembukaan lapangan latihan driving range dan lapangan golf mini, mereka harus membayarkan iklan sebesar $1.600. Maka hal yang terjadi di sini adalah beban iklan mereka akan
berkurang, beban iklan mereka akan bertambah, dan kas mereka akan naik. Kas mereka akan berkurang maksudnya. Kas mereka berkurang karena apa? Karena mereka harus membayarkan beban iklan mereka yang seharga $1.600. Jadi, kas perusahaan berkurang, beban iklan mereka akan naik. Bila kita tuliskan, maka beban iklan akan masuk ke dalam kolom debit seharga $1.600, sementara kas akan masuk ke dalam kolom kredit seharga $1.600 juga. Bila kita bahas satu persatu, cara seperti itu adalah cara penulisan dalam jurnal umum. Bila kita tulis secara sempurna atau secara komplit, maka penulisan jurnal umum tersebut bisa kita lihat. Pertama, Super Park Disc Golf, jurnal umum pada bulan Maret. Pada tanggal 1, 3, dan 5, bisa dilihat ada modal saham, saham biasa kas, tanah bangunan peralatan, kas, beban iklan, dan kas lagi. Akan dihitung, akan dijumlahkan secara total, dan total dari kedua kolom debit dan kredit adalah $99.600, dan keduanya memiliki nilai nominal yang sama antara debit dan kredit, yang diartikan bahwa jurnal umum tersebut sudah balance atau pengeluaran dan pemasukan perusahaan itu sudah stabil dan seimbang. Karena itu berarti jurnal umum tersebut sudah dikatakan sah. Nah, sekiranya hanya sampai situ saja yang bisa saya bahas. Bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya bawakan itu dapat membantu, dan sekiranya seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam.